Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pertemuan aplikasi komputer. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi finansial bagian pertama. Nah, fungsi finansial ini digunakan untuk menghitung transaksi-transaksi keuangan. Nah, untuk fungsi keuangan yang akan kita bahas kali ini yaitu PMT, rate, PV, dan VV. Namun sebelumnya silahkan buka dahulu Microsoft Excel kalian masing-masing. Langsung saja untuk yang pertama yaitu PMT. Fungsi PMT atau Periodic Payment for an Annuity atau bahasa Indonesianya angsuran tetap setiap periode. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung pembayaran angsuran sebuah pinjaman berdasarkan suku bunga tetap, atau bisa juga digunakan untuk menghitung investasi setiap periode untuk sebuah hasil yang diinginkan. Jadi fungsi PMT ini digunakan ketika kita akan menghitung angsuran dengan bunga yang tetap. Nah, untuk penulisan fungsinya yaitu PMT lalu dalam kurung rate. Rate itu artinya suku bunganya, terus N per atau jumlah periode pinjaman, berapa bulan atau berapa tahun. Lalu ada PV atau present value, nilai saat ini, dan VV atau future value untuk nilai yang akan datang. Sedangkan type atau tipe digunakan untuk menentukan kapan pembayaran jatuh tempo, yaitu 0 untuk akhir periode dan 1 untuk awal periode. Jika tidak ada keterangan di soal, berarti kita anggap untuk akhir periode. Langsung saja, yang pertama latihan pertama atau 11. Ahmad meminjam uang sebanyak 100 juta dari sebuah bank dengan suku bunga tetap, kita anggap tetap 12% per tahun. Hitunglah angsuran per bulan Ahmad jika meminjam selama 20 tahun. Nah, dalam penulisan fungsi keuangan di Excel perlu dilihat yang diketahuinya waktunya apa dan yang ditanya itu waktunya apa. Sebagai contoh di sini, yang diketahui bunganya yaitu per tahun, sedangkan peminjamannya per tahun dan juga angsurannya yang diminta itu per bulan. Nah, dalam fungsi keuangan ini kita harus menyamakan si yang bunga, tahun, dan angsurannya dalam waktu per bulan atau yang ditanyakan. Nah, oleh karena itu saya tulis di sini ada per bulan, ada per tahun. Artinya nanti dijadikan bulan dan dijadikan tahun. Nah, untuk menghitung fungsi finansial di Excel sama seperti menghitung matematika, harus ditulis dulu yang diketahuinya. Nah, bunga per bulannya adalah 1% dan per tahunnya 12%. Kan diketahui per tahun 12%. Berarti kita anggap per bulannya 1%. Banyak bulan angsuran yaitu per bulan 240, yaitu dari 20 tahun ya harusnya. 20 tahun dikali 12 bulan itu 240 bulan. Jumlah pinjaman adalah PV. Jadi 1% bisa kita hitung nanti di rumusnya atau kita pisah-pisahkan seperti ini. Di 1% atau 12%. Pertama sebenarnya dihitung adalah angsuran per bulan. Untuk angsuran per bulan yaitu karena ini PMT sama dengan PMT kurung buka rate. Nah, rate-nya ini di sini ada, kita bisa pakai yang C9, namun karena ditanya per bulan nanti harus dibagi 12. Jadi kita langsung saja ke B9 karena B9 itu hasil dari C9 dibagi 12. Selanjutnya di F4 ya, jangan lupa. Terus N per adalah jumlah periodenya, yaitu karena yang diminta adalah per bulan, jadi kita pakai yang per bulan, B10. Selanjutnya PV-nya nilai saat ini.
nilai saat ini yaitu adalah jumlah pinjamannya. Jumlah pinjamannya adalah 100 juta. Selanjutnya adalah VV, nilai yang akan datang. Karena tidak ada nilai yang akan datang, kita tulis 0. Terus tipenya karena tidak dijelaskan, kita anggap 0 atau di akhir periode. Kurung tutup, enter. Nah, di sini ada kurung buka terus warna merah. Itu menandakan minus. Nah, untuk memformatnya bisa kita pakai ke bagian number, lalu kita cari more number format. Bagian number. Nah, di sini ada beberapa hal yang menandakan itu negatif. Kalian bisa pakai negatif, terus warnanya hitam, atau kalau merah artinya negatif, atau dalam kurung hitam negatif, atau dalam kurung merah itu artinya negatif. Jadi keempat hal ini menandakan negatif. Kalian bisa menggunakan yang mana saja. Oke, ini untuk per bulan, angsuran per bulan. Selanjutnya angsuran per tahun, PMT. Nah, karena yang ditanyakan itu per tahun, berarti kita menggunakan rate dan NPER yang per tahun. Pertama, rate-nya 12%, NPER-nya 20 tahun, terus PV-nya adalah 100%, 100 juta. VV-nya nggak ada, kita nolkan. Tipenya juga 0. Nah, ini untuk fungsi PMT. Jadi, dalam 20 tahun per tahunnya harus membayar 13 juta. Seperti itu. Oke, ini untuk fungsi PMT. Selanjutnya fungsi rate. Fungsi rate ini kebalikan dari fungsi PMT ya. Ini menghitung suku bunga tetapnya, sedangkan kalau PMT itu angsuran tetapnya, tapi ini suku bunga tetapnya. Yang diketahui dalam fungsi rate yang pertama NPER atau jumlah angsuran, lalu PMT-nya. Nah, ini PMT-nya angsurannya berapa? Terus ada PV atau VV dan juga tipenya. Tipenya sama, boleh 0 atau 1. Langsung saja ke latihan 12. Budi meminjam uang ke bank sebanyak 100 juta. Itu adalah PV ya. Dengan membayar angsuran setiap bulan 1 juta rupiah selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Berapa suku bunga pinjaman Budi? Ini nggak ada bunga per bulan atau per tahunnya. Nah, tulis diketahuinya dulu. Bunga angsurannya kalau bulan itu 240 karena dari 20 tahun, terus kalau per tahun itu 20 tahun. Angsurannya kalau per bulan itu 1 juta, sama kita jadikan bulan atau tahun ya, 1 juta. Kalau per tahun itu berarti 12 juta. Jumlah pinjaman yaitu 100 juta. Oke, langsung saja berapa bunga kalau ini angsurannya per bulan dengan angsuran 1 juta per bulan. Sama dengan rate kurung buka NPER-nya, ini kalau per bulan pakai B, PMT-nya. PMT adalah jumlah angsuran yaitu 1 juta rupiah. PV-nya yaitu nilai saat ini adalah 100 juta. PV-nya nggak ada, kita nolkan. Tipenya juga kita nolkan. Kurung tutup, enter. Nah, ada jadi suku bunganya itu 8%, 0,8% per bulan. Nah, ini ya, kalau angsuran jangan lupa kita pakai tanda kurung. Karena angsuran itu mengurangi. Selanjutnya suku bunga per tahun sama dengan rate kurung buka, NPER-nya berarti kita pakai yang tahun 20, PMT-nya kita pakai angsuran yang per tahun 12 juta, dan PV-nya masih sama 100 juta. PV-nya 0, tipenya 0. Tutup, enter. Ada 10% per tahun. Nah, gimana semisal jumlah angsurannya ini tidak diketahui? Nah, berarti kita akan menghitung, kita akan mencari PMT-nya dari bunga yang diketahui. Semisal seperti itu ya. Sama dengan PMT kurung buka rate. Nah, ininya semisal rate-nya
0,87 dengan N per bulannya 240 dan PV-nya 100 juta, PV-nya 0, tipenya juga 0. Jadi ini semisal dibalik lagi ya, kita mencarinya PMT-nya bukan rate-nya. Rate-nya sudah diketahui. Nah, sini sama yaitu 1 juta. Nah, ini cuma bagian itunya aja. Oke, ini untuk fungsi rate yaitu mencari bunganya. Selanjutnya mencari fungsi PV atau present value atau nilai saat ini. Digunakan untuk mencari nilai saat ini. Untuk fungsinya ada rate, N per, terus PMT, PV, dan tipenya. Nah, kalau di contoh latihan itu ada sebuah investasi. Perusahaan akan menilai investasi sebuah proyek. Nah, itu investasinya nilainya 40 juta yang akan menghasilkan aliran kas masuk secara konstan sebesar 10 juta. Jadi ini adalah nilai setiap kali pertemuan selama 8 tahun. Analisis kelayakan investasi dicoba dengan dua pertimbangan, yaitu dengan suku bunga 15% per tahun. Kedua, perusahaan akan menerima 80 juta pada akhir tahun ke-8. Jadi kalau yang pertama itu tetap 10 juta per tahun tapi bunganya 15%. Kalau yang kedua itu menerima kontan 80 juta per tahun. Nah, gimana investasi yang baik? Nah, kita pertama menggunakan analisis kelayakan pertimbangan pertama. Ini ya, pertimbangan pertama. Jangan lupa tulis dulu diketahuinya. Tingkat suku bunga. Nah, untuk yang pertama dengan tingkat suku bunga 15% per tahun. Lalu ada jumlah penerimaan yaitu sama 8 kali karena 8 tahun ya. Per tahun itu setiap tahunnya 8 kali. Terus nilai setiap kali pertemuan. Nah, ini 10 juta karena ini konstan. Lalu nilai investasinya yaitu 40 juta. Untuk tingkat suku bunga itu adalah rate, jumlah penerimaan N per, nilai setiap kali pertemuan PMT ya, angsurannya, terus nilai investasi 40 juta itu adalah nilai investasi, nilai saat ini, dan nilai yang akan datang. Oke, untuk present value investasinya yaitu pakai fungsi PV. Sama dengan PV. Pertama rate-nya kita 15%. Terus N per-nya adalah 8 kali karena semuanya sama-sama tahun ya. Terus koma PMT-nya adalah 10 juta. Dengan nilai investasinya tidak kita hitung ya. Jadi sampai sini aja. Ada 44 juta 800 sekian. Selanjutnya untuk pertimbangan kedua dengan tingkat suku bunga sama, jangka waktunya sama 8, namun penerimaannya langsung di akhir yaitu 80 juta. Nah, kalau di sini itu B19, terus ada N per-nya sama 8 dan PMT-nya 0. Tapi penerimaan akhir periode kan berarti nanti di akhir dapat berapa? Itu namanya future value yaitu 80 juta. Oke, nanti kita enter. Hasilnya 26 juta 152. Nah, yang mana yang lebih baik? Jadi yang lebih baik adalah yang nilainya lebih rendah di antara keduanya, yaitu investasi yang lebih baik yaitu analisis pertimbangan yang pertama. Selanjutnya VV atau future value atau nilai akan datang. Nilai yang akan datang itu berapa? Itu menggunakan fungsinya penulisannya adalah rate, lalu ada N per, terus PMT, PV, dan tipe ya. Latihannya jumlah Budi menabung di bank dengan setoran per bulan 250.000, PMT ya 250. Ia merencanakan menabung selama 3 tahun.
3 tahun dengan bunga yang telah ditentukan oleh bank sebesar 5%. Berapa jumlah tabungan Budi selama 3 tahun itu? Nah, jadi jumlah setoran PMT-nya jangan lupa, karena itu kita membayar berarti mengurangi paket tanda minus. Minus 250.000, suku bunga 5% per tahun, dan jangka waktunya 3. Jadi kalau ini tidak perlu kita bagi-bagi ya, kecuali di sininya jangka waktunya bulan, nanti dijadikan tahun terlebih dahulu. Nah, untuk perhitungannya kita pakai fungsi karena VV kurang buka rate-nya adalah 5%, lalu N/nya 3 tahun dan PMT-nya 250. Bisa langsung kita tutup atau pakai 00 dulu ya. 00 gitu. Enter. Jadi jumlah tabungan di masa yang akan datang adalah 250.000. Oh, tapi ini per bulan 250 ya. Jadi jangka waktunya kita harus tahunkan dulu, harus kita bulankan dulu. Jadi 3 bulan adalah 3 tahun itu adalah 336 bulan ya. Nah, ini hasilnya adalah 23 juta selama 36 bulan atau 3 tahun. Karena yang diminta ini per bulan ternyata. Oke, selanjutnya silakan kerjakan fungsi-fungsi tadi di latihan-latihan berikut. Ada 4 latihan, ini mewakili semua fungsi yang sudah kita pelajari tadi. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.